Jadi dosen ini kan bingung menyiapkan bahan seperti apa. Jadi yang dilakukan itu sebenarnya sama seperti ketika manual, mung pindah ketemu netok. Sementara yang namanya pembelajaran pendidikan itu kan humaniora ya, harus ketemu gini. Artinya kalau guru ngomong dari ekspresi wajah, gestur, itu kan memperkuat kata-kata yang dia sampaikan. Tapi kalau daring itu sangat terbatas, memang kotak-kotak kecil gitu. Ya. Nah, saya agak beruntung sebetulnya semester ini mahasiswa saya ada yang 2 orang, ada yang 4 orang, yang paling banyak itu 12 orang cuma. Itu rada lumayan. Nah, saya bisa kebayang dengan teman-teman yang muridnya sampai 30. Soyo cilik-cilik mana kuwi. Ya, bung diurip ke wae, sisanya dia ya tetap main gini dan teman raihnya ada gitu. Terus ada alasan main sinyal HP gambar tak matikan ya. Akhirnya wis ngerti ki ngopo bocah gitu. Jadi kalau bicara efektif ya tidak efektif memang. Cuman kenapa tidak kita luring kan gitu. Nah, kebetulan di kampus ini ya tentu saja kampus pemerintah ini kan manut peraturan pemerintah lah. Masalah protokol, masalah macam-macam, masalah dosen yang usianya segini yang kira-kira agak mengkhawatirkan gitu. Jadi kalau saya luring di rumah tuh sebetulnya lebih banyak merasakan psikologisnya ya. Itu sebetulnya ada 2. Satu, mengatasi COVID dengan mengikuti himbauan pemerintah. Sebisa mungkin tidak banyak berkumpul. Yang kedua, saya yang mesakir mahasiswa nih kan. Karena beberapa di antara mereka tuh sudah minta, Bu kalau bisa luring. Ya ini saya melayani yang kebetulan di Jogja. Tapi itu nggak banyak. Jadi saya sebenarnya masih off on sebenarnya, ada offline, tapi itu sedikit, hanya 2 orang, maksimal cuma 3 orang deh itu. Jadi itu pengalaman saya. Nah, saya nggak tahu dengan teman-teman yang lain. Walaupun sekarang seolah-olah ini kan menjadi sebuah tren yang baru ya, streaming, Zoom, itu kan trennya. Tapi menurut saya tetap terbatas. Kecuali misalnya seminar-seminar kan yang perlu diperhatikan adalah kita bisa mendengarkan secara serius atau juga tidak. Itu tren soal seminar itu. Jadi kalau masalah konten saya tidak terlalu yakin bahwa yang kita ajak komunikasi itu betul-betul paham apa yang kita sampaikan. Nah, kalau sebenarnya seminar itu kan, apalagi sekarang seminar ada tren sertifikat. Nah, saya juga nggak tahu ini gejala kejiwaan apa ya. Kalau seminar itu ada sertifikat nggak? Jadi ya kalau sertifikat tanah pasti ada manfaatnya ya. Ini sertifikat seminar saya nggak tahu itu manfaatnya apa ya. Mungkin kalau naik pangkat. Naik pangkat ya, hukum mana gue ya. Ya, jadi itu salah satu juga ciri pendidikan Indonesia yang administratif. Dan itu memang lebih mudah pendidikan administratif daripada pendidikan yang sesungguhnya. Karena kalau administratif itu kita bisa ngasal. Jadi memang kecenderungan sekarang itu kuantitas. Jadi ketika misalnya ada program pada tahun sekian kita harus ada sekian juta master, pada tahun sekian kita harus ada sekian ratus ribu doktor, mungkin nanti pada tahun sekian harus ada sedemikian banyak profesor. Itu semua menurut saya itu kuantitas ya, tapi itu keniscayaan karena memang itu sistem ya, sistem yang memang kalau kami sebagai pegawai negeri tidak bisa menolak tapi juga tidak mudah untuk menjalankan. Akhirnya kita berusaha untuk tidak ikut-ikut sok prihatin kan. Jadi karena itu nggak mungkin bisa diberi saran, karena yang membuat peraturan itu juga bukan orang-orang bodoh ya, yang ngatur negara kan orang-orang pintar semua itu. Jadi tak kira diberi saran juga percuma. Jadi tinggal sekarang bagaimana kita menghadapi situasi kita di lapangan, apa yang kita hadapi. Kalau pendidikan saya masih percaya yang namanya pendidikan itu humaniora ya, bukan bahasa jargon hukum Undang-Undang 45 mencerdaskan, nggak usah itu ya itu bagus, tapi tidak perlu terlalu terimajinasi dengan jargon begitu. Yang penting pendidikan itu adalah ada komunikasi, itu yang penting.
Jadi misalnya saya sendiri sudah sampai 15 tahun, itu sudah tidak mau lagi menggunakan PowerPoint. Karena PowerPoint itu tidak mengajak orang untuk berpikir, hanya mengajak mahasiswa untuk asik nonton. Dan itu sebenarnya panggung pertunjukan dosennya, jadi eksis. Jadi kalau dia bisa pakai Photoshop, pakai macam-macam, jadi kayak memutarkan sesuatu seolah dia itu sudah hebat. Nah, mahasiswa menikmati karena nonton toh, tapi nggak ada satupun yang masuk di kepalanya gitu. Kalau untuk seminar is okay, karena seminar itu sifatnya temporer. Tapi kalau kuliah itu kan berkali-kali ketemu. Nah, itu gejalanya biasanya kalau kita menggunakan PowerPoint, habis kuliah mahasiswa minta, bisa minta flash disknya ya, kopi gitu. Itu nggak diapa-apain. Nah, padahal yang sekolah itu kan mahasiswa. Harusnya mereka yang belajar berpikir. Jadi saya 15 tahun ini nggak pernah pakai PowerPoint, baiknya ngomong-ngomong begini aja. Cuman kalau kamu ngomong, kamu harus pakai referensi, pakai buku. Jadi nggak common sense lagi. Sehingga di dalam perkuliahan saya itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, namanya belajar kok. Dan saya kemungkinan besar bisa belajar dari mereka. Misalnya saya baca buku A, mungkin mereka B, ya kita tukar menukar informasi. Nah menurut saya itu yang namanya belajar sebetulnya. Jadi bukan seperti kuliah ceramah kayak kita apa ya, kayak kita ya khotbah gitulah ya, yang ya satu arah kan gitu ya. Nah, satu arah biar diserahkan tutorial anu ya, utusannya iPhone, Ayo. utusannya anu itu penjual HP ya. Iya. Jadi belajar atau pendidikan itu tetap komunikasi, artinya tetap dua arah, dan manusiawi ya ketemu kan. Jadi bukan hanya begini. Ini jadi bagi saya ini administrasi. Pendidikan administrasi ini ya streaming ini. Jadi itu hanya alat sebetulnya. Jadi esensinya nggak ada. Jadi kalau misalnya kuliah, apalagi mahasiswa, apalagi misalnya S2, kan mereka sudah harus mulai belajar berani mengutarakan pikirannya. Karena kita tidak ada istilah salah atau benar. Ya, salah atau benar itu urusan hukum. Jadi pendidikan itu ya itu kehidupan. Jadi ya apa ya? Ya kamu gunakanlah pengalamanmu yang kamu tahu, kamu sampaikan. Mungkin saya punya pengalaman yang berbeda. Kita tukar pengalaman. Kalau persoalan teknis bahwa nanti kamu sebagai calon sarjana perlu menulis, nah itu teknis urusannya. Tapi yang kamu tulis itu adalah pikiranmu. Karena saya melihat banyak sekali hasil pendidikan sekarang ini yang mohon maaf para sarjana, master, doktor apapun bisa menulis, tapi nggak bisa berpikir. Padahal orang menulis itu harus pakai pikiran. Ya kan lagi tren beberapa dekade ini masalah plagiasi misalnya. Kan itu salah satu efek dari pendidikan. Jadi misalnya ini tugas akhir nih, yang mereka cari itu ke perpustakaan, dia punya kakak kelasnya. Tapi mereka nggak salah menurut saya, mahasiswa itu nggak salah, mereka itu korban sebetulnya. Korban sistem belajar yang tidak ada memang. Jadi selama ini saya menggunakan cara berpikirnya almarhum Sukoharjana sebetulnya. Yang namanya sinau itu ya moco, wicoro, aksoro, itu tiga hal itu udah wajib hukumnya. Apa ulangi sih? Moco, wicoro, aksoro. Jadi kalau kamu statusnya sebagai mahasiswa atau murid, ya itu wajibnya baca. Baca apa? Ya apa saja. Jadi kalau kamu sekolah musik tidak berarti harus baca musik toh. Ya apa aja dibaca, karena musik itu kan tidak hanya satu bidang, itu kan transdisiplin, semua bidang itu ada. Jadi kamu harus baca fisika, baca sosiologi, baca psikologi, baca ekonomi, ya semua dibaca. Nah tentu saja ketika kamu baca, mungkin nggak semuanya kamu dong paham. Ya diskusikan dengan temanmu gitu loh. Nah hasil diskusi kesepakatan ya kamu tulis. Nah, itu namanya belajar. Jadi proses seperti itu terus. Moco, bicara, aksoro. Oh ya segitu aja deh. Nah itu yang saya lihat belum banyak terjadi. Karena apa? Karena kan dosen biasanya memposisikan diri itu mengajar, mentransformasi. Ya, padahal dosen menurut saya, atau guru lah, saya itu guru bukan dosen mungkin, dosen ketinggian. Guru itu memang kontrak matinya itu belajar, bukan ngajar sebetulnya. Jadi ngajar itu sharing, tapi dia harus belajar. Itu yang menurut saya memang agak sulit ya. Udah jadi guru, udah jadi dosen, masa isi sinau, padahal lupa kontraknya ya belajar. Sebetulnya manusia semua belajar, tapi kalau sudah pekerjaannya guru, artinya
artinya dia hidup dari situ digaji, itu konsekuensinya ya belajar.